Kisah makhluk Allah Ta'ala yang awalnya sangat mulia, kemudian berubah jadi makhluk paling hina, karena kesombongannya. Ini tentang kisah iblis, salah satu makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum manusia ada. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara menurut pendapat lain, nama asli iblis adalah Azazil yang berarti panggilan besar malaikat. Bahwa konon sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan bendaharawan surga, Khazin al-Jannah selama lebih dari puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Seperti malaikat lainnya, iblis dikaruniai 4 buah sayap yang amat besar. Bahkan iblis pernah hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Ia juga pernah tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Walau demikian, lelah dan keluh kesah tak pernah dilontarkan oleh iblis. Iblis selalu ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah. Niatnya lurus hanya untuk Allah semata. Karena sifatnya itu, Al-Harits ini memiliki keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain. Dari langit pertama hingga langit ke-7, malaikat begitu menghormati iblis, layaknya seorang prajurit kepada komandannya. Begitulah nama iblis santer oleh penduduk langit maupun bumi. Dan bersama pasukannya pula, iblis juga berhasil menumpas para jin yang dari bumi yang selalu berbuat kerusakan. Mereka mengejar para jin yang bersembunyi di dalam gunung dan laut. Dengan segala karunia dan keberhasilannya tersebut, ternyata sang Azazil ini menyimpan kesombongan dalam hatinya. Tidaklah sekali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat, ujarnya takabur. Kesombongan tersebut tentu saja diketahui oleh Allah, namun tidak diketahui oleh para malaikat lainnya. Kemudian, puluhan ribu tahun berlalu, hingga Allah menciptakan Adam sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Allah meminta kepada seluruh hambanya untuk bersujud kepada Adam dan keturunannya. Sujudlah kalian kepada Adam, perintah Allah. Lantas bersujudlah para malaikat Allah, kecuali iblis. Hal tersebut ternyata karena iblis merasa lebih baik daripada Adam. Apakah yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Tanya Allah. Sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ucap Azazil angkuh. Lantas, keangkuhan dan kesombongan Azazil ternyata tak berubah. Tak ada penyesalan sedikit pun tentang ucapan protesnya kepada Allah. Karena sebab itulah, akhirnya Allah mengusir iblis dari langit. Allah juga mengubah wajah iblis yang semula indah cemerlang menjadi buruk rupa dan hina. Turunlah kamu dari surga, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri dari dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
Sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat. Firman Allah pada iblis. Dan kabar diusirnya iblis itu dari surga, sampai pada para malaikat lain. Mereka sedih karena pemimpin para malaikat sekaligus bendahara surga itu, sampai-sampai dilaknat Allah. Bahkan dikisahkan bahwa malaikat Jibril dan Mikail menangis. Apakah yang membuatmu menangis? Tanya Allah. Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu, ujar mereka. Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku, firman Allah. Sementara itu, sebelum turun ke bumi, iblis meminta agar dibebaskan dari kematian hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan. Keinginannya adalah agar tiap kelahiran satu manusia, lahir juga satu keturunan iblis. Namun, ketika manusia tutup usia, hal itu tidak berlaku untuk keturunan iblis. Mereka kekal hingga kiamat tiba. Ya Tuhanku, kalau begitu berilah tangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan, ujar iblis. Iblis memiliki maksud, yakni agar ia dapat membalas dendam, dengan cara menghasut manusia supaya ingkar dari perintah Allah. Iblis berjanji bahwasanya ia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat, dengan berbagai cara. Dia akan mendatangi manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Janji iblis. Itulah kisah iblis. Dari makhluk yang awalnya sangat mulia, kemudian berubah jadi makhluk paling hina. Hendaknya ini menjadi hikmah penting bagi seorang muslim, agar tidak bersikap sombong, terlebih di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.